Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 3, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Keluaran 12 ayat 29 sampai dengan ayat 36. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu, bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, seperti katamu itu, bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu, tetapi pergilah, dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Keluaran 12 ayat 29 sampai dengan ayat 36. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, emas bisa menjadi hamba yang berguna, tetapi juga dapat menjadi tuan yang kejam.
Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Berhala Emas, Kisah Inspiratif. Allah telah menyita perhatian Fir'aun dan bangsa Mesir melalui serangkaian tulah. Sekarang mereka menderita karena pembebasan budak-budak Israel mereka. Namun Allah tidak menginginkan bangsa Israel meninggalkan Mesir dengan tangan hampa. Karena itu, setelah mengalami 400 tahun masa perbudakan, mereka berhak menerima upah. Lalu mereka meminta mantan majikan mereka untuk memberikan barang-barang dari perak, emas, serta pakaian, dan mereka memperolehnya. Keluaran 12 ayat 36 mengatakan bahwa orang Israel merampasi orang Mesir itu. Namun, itu tidak berlangsung lama sampai umat Allah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka menggunakan emas mereka untuk membuat anak lembu emas, yang mereka sembah saat Musa berada di puncak gunung Sinai untuk menerima perintah Allah. Pengalaman tragis ini menyoroti satu penekanan yang perlu senantiasa diingat oleh orang-orang Kristiani sehubungan dengan harta mereka. Ada banyak hal yang bisa kita nikmati dalam masyarakat kita, tetapi benda-benda materi dapat menjadi bahaya maut apabila tidak kita gunakan secara bijak. Os Guinness berkata bahwa kita bebas untuk menggunakan, tetapi jangan sampai memuja kita adalah orang asing dan pendatang di bumi ini, dan kita tidak boleh terlalu terpikat oleh harta Mesir, sehingga menjadi puas karenanya dan melupakan panggilan sejati kita. Apakah kita menggunakan berkat materi kita untuk melayani Tuhan, atau kita justru telah diperbudak oleh berkat materi tersebut? Haddon Robinson. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pak Matius merupakan salah seorang aktivis yang rajin di gerejanya. Suatu kali, dia izin untuk tidak ikut pelayanan di ibadah hari Minggu. Ketika ditanya oleh pendetanya, dia menjawab, "Maaf, Pak Pendeta, kali ini saya tidak bisa ikut karena ada hal penting yang harus saya lakukan. Kantor saya akan mengadakan gathering di luar pulau. Di sana tidak ada gereja. Tetapi saya akan berdoa sendiri. Saya tidak enak hati dengan rekan-rekan di kantor kalau saya tidak ikut." Mendengar jawaban tersebut, Pak Pendeta menerangkan dengan lembut, "Betul, Pak Matius, bagus kalau kita mempunyai relasi pertemanan yang baik, tetapi jangan sampai itu menjadi berhala." Pak Matius kaget. Dia menimpali, "Loh, Pak, saya masih orang Kristen, rajin ke gereja, bahkan setia melayani. Masa cuma izin sekali sudah dibilang menyembah berhala? Bapak jangan sembarangan menuduh orang ya." Jawaban Pak Pendeta itu sebenarnya sangat alkitabiah. Penyembahan berhala di masa modern sangat beragam bentuknya. Tidak hanya berwujud pada ritual dan sesaji saja. Misalnya, seorang anak yang tidak bisa terlepas dari kecanduannya bermain mobile game. Berarti dia sudah menjadikan permainan tersebut ilahnya. Orang tua Kristen yang masih melakukan penghitungan hari baik untuk menikahkan anaknya, karena takut malapetaka akan terjadi jika melanggarnya,
sesungguhnya menandakan dia percaya ada kekuatan lain di luar Allah. Dalam perintah pertama di Dasatita ini, Allah ingin agar umatnya menyembah Dia saja, Allah yang sejati. Artinya, jika mengaku menjadi umat Allah, maka kita tidak boleh berpaling kepada hal-hal lain yang membuat hati kita melekat dan bergantung kepadanya. Jika ada hal demikian, buanglah itu, karena pengkhianatan kita itu akan sangat menyakiti hati Allah. Padahal, Allah sudah rela menyerahkan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.